buka hati untuk Roh-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk-Mu. Amin. Kami buka hati kami, Yesus. Amin, amin, haleluya. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Tolongku, diutus kuasaku. Ku buka hati. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu sambil engkau bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, aku membuka hatiku kepadamu Tuhan. Untuk engkau lawati, untuk engkau masuk, untuk engkau beri kekuatan, beri kemampuan kepadaku. Haleluya. Haleluya. Allah Maha, ku buka hati. Haleluya. Ku buka hati menyembah Yesus. Amin, amin. Oh, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, haleluya. Amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan tepukan tangan meriah, tanda engkau menghormati Tuhan, tanda kami membuka hati kami kepadamu. Dan kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Baik kami yang ada di bawah, kami pelayan altar, ataupun umat-Mu yang ada di atas balkon, semua dalam penguasaan kuasa yang dahsyat dari Allah Roh Kudus atas setiap kami. Kami siap memuji, kami siap memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah kami yang suci, mengucap syukur dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi bertepuk tangan karena Tuhan Yesus baik, Dia ajaib, Dia beri kekuatan bagi saya dan saudara. Kita ada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia.
berserak. Kita di pihak Allah. Tuhan menjadi kemenangan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saya undang mungkin sekarang kaum pria, persembahkan pujian kepada Tuhan. Gerakan Allah mulailah. Mulailah gerakan Allah, gerakan Allah mulailah. Dengan suara pohon berbaik bunyi, ku tahu gerakan Allah. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Dengan suara pohon berbaik bunyi, ku tahu sekali lagi gerakan Allah, gerakan Allah. Dalam kehidupan saya dan saudara, karena Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, ajaib tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita masih mau bersorak bagi Tuhan, amin. Bukan cuman orang yang pakai kerudung, saudara. Tuhan Yesus tidak berubah, dia dalam tiktok-Nya. Mari bangkit berdiri, kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, amin. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah.
berikan tepukan tangan sekali lagi. Haleluya. Karena kasih kuasanya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sebab itu pegang terus janji Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga kau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dari hari ke hari, selalu menyertai, selalu membela, menolong, dan memberkati kehidupanmu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Setiap janji-Mu Tuhan disimpan dalam lubuk hatiku. Amin. Haleluya. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Haleluya. Janji-Mu menopang hidupku
Haleluya. Haleluya. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan kita dalam hidup kita semua. Saudara, ini hari yang spesial untuk gereja kami. Setiap kali ada acara-acara yang menyambut seperti sakramen, hal yang spesial, itu diwajibkan menggunakan seperti yang saya pakai ini. Nanti saya pikir gembala lagi pakai ini. Memang ada ketentuan dari banyak kali saya tidak mengikuti, tapi rupanya harus belajar mengikuti aturan yang ada. Puji Tuhan. Saudara, secara umum kita tahu bukan cuma Indonesia, bukan cuma dunia, tapi sekali lagi daerah kita ini menganut paham bahwa ini hari yang spesial, hari libur. Kenapa? Karena ini menurut pemerintah kita dianggap ini hari libur karena ini hari spesial di mana kami memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke sorga. Di mana-mana. Ini diberitahu ini hari libur, hari merah, tanggal merah maksud saya. Apa tujuannya? Supaya kita bisa memperingati. Bagaimana memperingati? Apakah memperingati di kolam renang? Apakah memperingati di mana? Tidak. Tentunya goalnya memperingati di Ka'bah Tuhan, di gereja Tuhan. Makanya kita bisa ada sampai saat ini itu karena pertolongan Tuhan. Saudara, ketika saya membaca tentang kenaikan Yesus ke surga, langsung saya bicara tentang soal teologia, tentang kealahan. Ketika bicara tentang teologia, tadi kalau saya bicara tentang teologia, kita tahu kalau Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia bukan cuma mati, dia bukan cuma lahir, mati, bangkit, bukan cuma itu. Saudara, habis bangkit bagaimana Yesus? Apakah dia sama-sama dengan kita? Tidak. Ada sebuah bahasa nanti kita belajar sebentar. Kita belajar sebentar bahwa Yesus itu terangkat ke sorga. Terangkat ke sorga. Ini membuktikan secara teologis bahwa Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup. Bukan cuma sekedar, oh dia mati, dia bangkit. Habis ketika dia bangkit bagaimana? Apakah dia ada di daerah Palestina saja? Di mana kemahadiran Tuhan? Di mana omnipresennya Tuhan? Di mana? Jadi kita tidak bisa mendapatkan bagaimana Tuhan pada esensi dasarnya. Tapi ketika dia naik ke sorga, maka kealahannya luar biasa. Kita tahu dia hadir dalam setiap saat dan ketika. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga membuktikan sorga itu bukan cuma cerita. Sorga itu bukan cuma bahasa mengenakan kita, tapi sorga itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat diganggu gugat. Kenapa? Karena ada sorga. Di apa itu sorga? Tempat di mana Yesus ada. Saudara, sorga bukan cuma sekedar hayalan. Bicara tentang sorga, orang kok bingung, kenapa kita harus capek-capek begini? Ada sorga. Bicara tentang sorga, saya tidak punya waktu. Tapi sorga, bicara tentang sorga, suatu kenyamanan yang tidak dapat diukir secara manusia. Tapi sukacita yang sungguh luar biasa, itu tentang sorga. Nah, sekarang saya bicara tentang fakta sejarah. Fakta sejarah, tentunya sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang tahu persis sebuah keadaan. Bahwa Yesus kita bukan cuma dia disebut Tuhan, bukan cuma dia disebut dia pernah lahir, dia mati dan dia bangkit. Tapi fakta sejarah menyatakan Yesus itu naik ke sorga. Saudara bisa lihat, saya baru saudara dalam ulasan seorang yang akhirnya disebut sebagai Rasul Tuhan, sebagai murid Tuhan, yang tadinya belum dipilih. Dia menganiaya para rasul, menganiaya para murid Tuhan, menganiaya orang Kristen. Tapi pada akhirnya dia menjadi seorang rasul. Saudara, mari kita lihat dalam ulasannya ketika dia tulis suratnya kepada jemaat yang di Korintus, bab yang ke-15 atau pasal yang ke-15, dia bilang begini. Kalau saudara baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita tidak perlu baca semua, tapi saudara perhatikan ayat 15, pasal 15 ayat yang pertama, dia bicara tentang kebangkitan Kristus. Ada sebuah ulasan di sana bagaimana Yesus mati, dikuburkan dan bangkit.
Sekali lagi, dan bangkit. Ini fakta sejarah. Bahwa Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah bukan cuma sekedar ada. Fakta sejarah mencatat, artinya sebuah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Sudah ada ulasan di sini menyatakan bahwa ketika dia bangkit, bukan cuma para rasul, para murid yang melihat dia. Jangan sudah bilang, wah Yudas Iskariot kan murid Tuhan. Akhirnya dia keluar dari murid Tuhan. Semua lihat tentang fakta bahwa Yesus itu bangkit. Ini fakta sejarah. Tidak dapat diganggu gugat. Saudara, sejarah itu tidak boleh diganggu gugat. Tidak bisa. Kita mereka 17 Agustus tidak boleh bilang 18. Tidak boleh bilang 16. 17 Agustus itu hari kemerdekaan kita. Itu fakta sejarah. Tidak bisa ditolak. Itu fakta sejarah. Fakta sejarah, siapa gembala di sini? Ini pertama, kedua, oh ini yang ketiga. Itu fakta sejarah, itu tercatat semua. Tidak dapat diganggu gugat fakta sejarah. Dan Alkitab memberitahu bahwa bagaimana dia bangkit itu disaksikan oleh bukan cuma para rasul, tapi lebih dari 500 orang. Apalagi 2-3 orang sudah sah. Sekarang ada 500 lebih orang yang jadi saksi bahwa Yesus itu hidup. Jadi ini bukan hayalan, bukan cuma wah itu cuma ilusi, itu cuma cerita, isapan jempol. Fakta sejarah, ada 500 orang dan di antara mereka pada waktu surat ditulis masih hidup. Ini fakta sejarah. Nah, kalau begitu, mari kita lihat sejarah yang lain. Mari kita lihat dalam Injil Markus. Injil Markus bab yang ke-16 atau pasal 16 dia bilang begini. Sehingga kita tahu, ini saya dulu bicara tentang sebuah historical, tentang sejarah. Dia bilang begini. Ini Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 saya ingin baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, perhatikan di sini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini fakta sejarah. Andai kata ini cerita bohong, cuma direka-reka, cuma dihayalin, tentu diganggu gugat Injil ini. Ini fakta sejarah bahwa terangkatlah Yesus ke sorga. Sekali lagi, terangkatlah Yesus ke sorga. Ini fakta sejarah, saudara. Jadi cerita Yesus terangkat ke sorga bukan cuma dongeng orang Kristen. Ada yang bilang cerita bangmo itu. Ini fakta. Andai kata ceritanya tidak benar, itu diganggu. Itu dikatakan, wah ini bohong, mana buktinya? Dan lain sebagainya. Wah itu tidak benar. Ketika Markus tulis kisah ini, dia tahu dan ini benar, orang tidak dapat ganggu gugat bahwa Yesus itu terangkat ke sorga. Bukan cuma itu, seorang yang mengandalkan intelektual. Awalnya dia seorang intelektual yang luar biasa. Dia seorang yang pakar dalam kesehatan, boleh saya bilang dokter barangkali. Dia catat dalam Injilnya Lukas, dia bilang begini, Lukas bab yang ke-24, dia bilang begini, pasal 24, dia bilang begini. Lukas 24. Ada satu perikop ya, ayatnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, kenaikan Yesus. Perhatikan dalam ayat yang ke-50 dia bilang begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan ayat 51. Dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terangkat ke sorga. Ini fakta sejarah yang tidak dapat diganggu oleh pihak manapun. Orang boleh ngomong ini, itu, tapi ada fakta sejarah. Sejarah tidak dapat ditolak. Makanya ketika kami belajar Alkitab, teologi yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa ditafsirkan adalah teologi sejarah. Itu fakta. Tidak dapat diganggu. Sejarah mencatat bahwa Yesus itu naik ke sorga. Ini kisah yang sangat penting harus kita ketahui. Dan ini masih Lukas juga dia tulis dalam kitab Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 dia bilang begini. Ayat
6 sampai 11 Lembaga Alkitab Indonesia ketika mereka berdiskusi, akhirnya mereka memberikan tajuk untuk perikop ini, Yesus terangkat ke sorga. Sekali lagi, Yesus terangkat ke sorga. Saudara perhatikan, di sini katakan begini. Ayat 10 saya baca supaya ayat 9 dan 10 saya baca supaya mengingat waktu. Dia bilang, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh satu orang. Ada kata mereka dalam bentuk jamak. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, ini fakta sejarah yang tak dapat diganggu oleh siapapun. Sekali lagi, ini fakta sejarah. Ketika kita berdialog, bicara dengan orang yang tidak seiman dengan kita, kita bisa memberitahu ini sebuah fakta sejarah yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sekali lagi, sejarah itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dirubah-rubah. Itu fakta yang pernah terjadi. Ini secara baik kita perhatikan, secara teologi kita tahu, tapi secara sejarah kita perlu juga ketahui ini sebuah peristiwa yang betul benar, bukan cuma isapan jempol, bukan cuma cerita rakyat, bukan cerita orang Kristen, bukan. Sebab ini akan diganggu gugat jika itu tidak benar. Kenapa? Karena ini kisah nyata tentang sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, bahwa Yesus naik ke sorga. Terus saudara, timbul sebuah pertanyaan, apa keuntungan ketika kita ingat peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Sekarang apa dong keuntungan? Mari kita periksa tentang Alkitab. Apa keuntungan ketika Yesus terangkat ke surga? Ini sangat penting, harus kita ketahui. Apa untungnya dan? Iya betul, oke, itu fakta. Sekarang apa untung bagi saya? Kalau Yesus pernah terangkat ke sorga, naik ke sorga, sekarang apa untungnya bagi saya? Apa untungnya saya tahu sejarah itu? Ini yang harus kita ketahui. Saudara, dalam kisah 1 ayat 8 dia bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa keuntungan bagi kita? Ketika Yesus naik ke sorga, ada janji, nanti sebentar saya bicara tentang janji itu. Roh Kudus akan diturunkan ke dunia ini kepada saudara dan saya. Dan di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa. Luar biasa ketika saya baca tentang kuasa ini, luar biasa saudara. Ketika saya baca, saya selalu bilang, Tuhan, kiranya kuasa ini juga jadi bagian hidup saya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, kamu akan menerima kuasa. Ini yang sangat penting, yang harus kita ketahui. Bukan cuma itu, apa keuntungan bagi para murid? Tentunya kita lihat, wah, masa seperti itu? Saudara, dalam Lukas 24 dia bilang begini, apa keuntungan bagi kita ketika Yesus terangkat ke sorga? Mari kita lihat. Lukas 24 ayat 50 dia bilang begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apa untung bagi para murid? Fakta catat di sini, ketika dia terangkat ke sorga, ia memberkati mereka. Haleluya. Silakan terjemahkan kata memberkati. Dia memberkati mereka. Kemarin saya bicara kepada orang-orang tua dan orang yang tidak bisa datang ibadah. Saya bicara, ada penyakit yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup manusia. Penyakit apa? Pertama, penyakit secara fisik. Kita tidak bisa lepas dari penyakit, tidak bisa. Saya juga sakit.
Tidak bisa kita lepas dari penyakit. Selanjutnya ada sakit jiwa. Sakit jiwa. Tubuh sehat tapi cerita-cerita sendiri. Badan normal tapi lain-lain kak. Sana sini ngomong. Saya pikir siapa lagi? Oh iya, saya mengerti. Oh sakit jiwanya. Ngomong sendiri, ketawa sendiri, terbak-bak sendiri. Wah, ku tandain. Oh iya, mengerti saja. Sakit jiwa. Sakit jiwa apakah hanya pikiran? Kadang-kala sakit hati, itu jiwa. Dan yang sangat berbahaya, sakit tubuh masih bisa disembuhkan, sakit jiwa juga masih disembuhkan. Tapi yang bahaya, sakit rohani. Peristiwa apa itu? Bagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Mereka sakit, 10 orang ini sakit. Secara fisik mereka sakit. Nah orang kusta itu tidak disukai oleh orang. Kalau dia mau lewati orang yang berkronologi, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Dia harus menghindari diri. Psikisnya, jiwanya rusak. Sakit. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tapi rupanya ada sakit yang terakhir, sakit rohani. Tubuh boleh sembuh dengan obat-obatan medis, boleh sembuh. Jiwa boleh sembuh, tapi bagaimana dengan rohani kita? Makanya Yesus kaget, loh mereka mengalami kesembuhan. Tapi ada satu orang yang mata saya tertuju. Ini orang ini dia sembuh, baik secara fisik, jiwanya, psikisnya maupun rohaninya. Orang Samaria. Orang yang dianggap bahwa tidak cocok dengan kami. Orang yang dianggap bahwa dia melanggar firman Allah. Tapi belum tentu. Orang lihat oh itu. Tapi kaget. Dia datang kepada Yesus dan nyatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kadang-kala kalau kita sembuh secara fisik, oh terima kasih Tuhan. Setelah itu finish me, terima kasih. Ketika Tuhan jawab permohonan kita, oh terima kasih Tuhan. Setelah itu lupa lagi kita tentang cinta dia Tuhan. Tapi ketika yang terakhir dia nyatakan terima kasih syukurnya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dia sembuh, bukan cuma fisik dia sembuh, bukan cuma jiwa dia sembuh, tapi rohaninya sembuh. Haleluya. Sembuh. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini sangat penting, harus kita ketahui. Kenapa? Dengan terangkat Yesus ke sorga, maka ada janji Tuhan bagi saudara dan saya. Apa itu? Roh Kudus. Nanti saya bicara dengan para tua-tua sidang. Kalau bisa minggu berikut kita ada ibadah khusus. Kalau kita langsung saya sambung dengan Jumat, Sabtu itu banyak pekerjaan penting. Tapi kalau Senin barangkali ada masa. Tidak lagi. Mari kita memperingati, kita minta sekiranya itu Roh Kudus itu ada dan pasti ada. Harus memenuhi hidup kita semua. Kita bukan cuma sekedar tahu tentang Roh Kudus, tapi kita punya pengalaman tentang Roh Kudus. Nanti saya masuk sebentar tentang hal itu. Sekali lagi, apa manfaat para murid ketika Yesus naik ke sorga? Roh Kudus dia turunkan. Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas. Nah Roh Kudus kan sudah ada. Tapi apakah dia sudah kuasai hidupmu? Semua kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada. Seringkali kita usir dia keluar. Kita keluar dari naungan Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah menghargai hak bebas kita. Allah menghargai semua. Ketika kita minta, maka dalam keadaan apapun dia datang kepada saudara dan saya. Ketika kita punya kerinduan, maka dia akan datang kepada kita. Tapi ketika dia ada di muka pintu, dia sudah ketuk, saudara cuekin. Sapa bangmu Roh Kudus. Biasa kok, saya kuat kok, saya hebat tunggu bangmu. Kalau kau sakit baru kau tahu kau butuh Tuhan.
Oh, saya kok sehat, saya kok bisa. Iya, tunggu nanti. Roh Kudus sering ketuk pintu hati kita. Dia ketuk pintu hati kita. Saudara mau terima atau tidak, terserah. Saudara, ini fungsi ketika Yesus terangkat ke sorga. Apa fungsi yang lain? Saudara, mari kita lihatlah Injil Yohanes pasal 14, dia bilang begini. Injil Yohanes pasal 14, dia bilang begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, saya pakai kacamata dulu, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus terangkat ke sorga, di rumah Bapakku. Di situ banyak tempat, dan aku sementara mempersiapkan tempat bagimu. Ayat 3 dia bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Siapa mereka? Nanti kita tinggal, wah ini murid-murid Tuhan. Tuhan sementara menyiapkan tempat. Jadi kalau saya bicara di orang mati, wah senang dong, rumah kita sudah selesai. Tapi kalau saya bertanya tentu kepada sidang penghiburan, siapa yang suka rumahnya sudah selesai? Wah, semua tidak mau angkat tangan, termasuk saya. Tunggu dulu. Rumah sudah selesai, sudah bagus, sudah boleh. Dia menjadikan tempat, dia naik ke surga. Apa golnya, apa tujuannya? Supaya dia menyiapkan tempat bagimu. Masih tunjuk dalam bentuk personal. Masing-masing tempat, apa bahan yang kita mau kasih sama Tuhan? Oh, Tuhan kan tahu? Tidak. Perbuatan kita itu akan mengikuti model rumah kita. Ada kesaksian katanya, ada seorang janda yang tidak dihitung. Sampai mau dikasih masuk pun, tim 2 orang tidak mau kasih masuk, tidak bisa. Tapi ternyata pagi, siang, sore, malam dia berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Ternyata ketika sampai dia bersama dengan orang yang merasa hebat, sama-sama surga. Tapi orang yang hebat ini dia bilang, barangkali pendeta, kenapa ini janda ini yang tidak diperhitungkan, kenapa dia punya tempat lebih bagus? Ini saudara, dasar Alkitab. Menyediakan tempat bagimu. Kita fisik nanti sebentar kita akan lihat. Sorga itu dalam bentuk apa yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara hitung-hitung dengan Tuhan, Tuhan juga hitung-hitung dengan bangunanmu. Kalau toh masuk sorga, saudara. Bangunan keindahan kita itu hasil dari apa yang kita buat. Makanya janda itu luar biasa. Rumahnya sangat indah, mewah. Itu pendeta bilang, loh kenapa dia lebih mewah dari saya? Karena suksesnya pendeta itu ada seorang janda yang terus mendoakan dia. Waktu dia lemah, janda itu doakan, Tuhan berkati pendetaku Tuhan. Beri dia kekuatan. Rumahnya lebih bagus. Orang bilang apa? Bicara tentang ini bicara soal kebenaran. Ternyata yang diceritakan itu adalah sebuah kebenaran. Tuhan menyiapkan tempat bagimu. Personal, saudara lihat di sini. Jadi ketika dia terangkat ke surga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Betul saya gembala, tapi saya belum tahu rumah saya apakah lebih bagus dari Tante Miriam. Barangkali Tante Miriam lebih bagus rumahnya dari saya. Tidak boleh saya bantah. Ini sebuah kebenaran, menyediakan tempat bagimu. Ketika dia terangkat ke surga, tujuannya menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ini sebuah keuntungan bagi kita. Kita harus tahu hal ini. Masih banyak lagi. Kalau saudara baca Injil Yohanes 16, dia bilang lebih berguna kalau saya pergi. Karena kalau saya tidak pergi, itu penghibur tidak bakal datang. Kalau Tuhan tidak tinggalkan dunia ini, pergi ke sorga, itu Roh Kudus tidak akan turun. Biar saudara nangis kiri kanan, Roh Kudus tidak akan turun.
Tapi ketika dia naik ke sorga, maka penghibur itu akan datang. Saudara, lebih cepat lagi karena waktu terus berjalan, tentunya kita akan bertanya, apa dampak bagi kita? Untuk mengetahui dampak dari kita tentang kenaikan Yesus ke sorga, kita harus lihat dulu dampak daripada para murid ketika Yesus terangkat ke sorga. Ini yang menjadi sebuah patokan. Apa dampak? Bukan sekedar kita menerima kuasa, bukan cuma sekedar kita mendapatkan sebuah tempat yang indah, bukan cuma itu. Tapi apa dampak kepada kita? Mari kita lihat tentang dampak dulu pada para murid, dan kita akan tarik itu juga jadi dampak ketika Yesus terangkat ke sorga. Saudara, dikatakan dalam Markus 16, dia bilang begini. Markus 16 dia bilang begini, ini dampak bagi para murid dan itu harus jadi dampak bagi saudara dan saya. Dia bilang begini, memang ayat 15 dia bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Apa dampak kepada para murid? Mereka memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Apa arti Injil? Orang sebut dengan kata Evangelion. Orang ngomong Evangelion. Apa itu Evangelion? Oh, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Apakah besok kita akan dapat kiriman uang begini? Bukan. Kabar baik tentang Yesus. Ini yang sangat penting, yang harus dibawa oleh orang percaya. Ketika dia terangkat ke sorga, dampak bagi para murid, mereka memberitakan Injil, kabar baik. Jangan kita ceritain orang mau jelek-jelek. Jangan, ceritakan kabar baik. Apapun masalahmu, Tuhan Yesus pasti tolong. Haleluya. Nggak perlu kita ngomongin orang ini. Cuma kau yang tahu ya. Berikutnya, cuma kau yang tahu. Sudah 100 orang dia bilang cuma kau yang tahu. Mau pakai nabangmu. Ceritakan kabar baik. Tuhan pasti menolong kau. Tuhan pasti menguatkan kau. Tuhan pasti pakai kau. Haleluya. Ini dampak bagi para mereka memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Jangan omongi kejelekan orang, tidak usah, diam saja. Mau cerita, oh sudah begitu, tenang saja. Kabar baik, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Ini dampak bagi para murid ketika Yesus terangkat ke sorga. Perhatikan di sini. Dan Tuhan turut bekerja. Haleluya. Kalau kita ngomong kabar baik, Tuhan turut bekerja. Ini hal yang luar biasa. Tuhan turut bekerja. Setiap kita lakukan aktivitas kita dalam rangka memberitakan kabar baik, Tuhan turut bekerja. Kabar baik apa yang kita beritakan? Kabar baik tentunya kita harus lihat apa inti dari kabar baik itu. Saudara, tadi saya sudah baca, tapi lebih indah lagi orang bilang ini kabar yang penuh sukacita. Jadi orang bilang ini inti keritma dari perjanjian baru. Dibilang begini. Ayat 18 dari bab 28 Injil Matius, dia bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Terus dia bilang begini.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang harus kita beritahu. Jadikan semua bangsa muridku. Saya baca tentang murid, dia tulisin kata disciple. Wah, ternyata waktu saya sekolah saya pikir, kenapa ada Taurat? Di sana di istilah Taurat dilarang A, B, C, D, E. Makan saja mesti jepit sendok di ketiak kita dan makan, belajar makan. Tidak boleh angkat kaki, tidak boleh, tidak bisa. Makanya kalau makan ya diam. Jangan makan mau dua makan, di doa syafaat, berkati pemerintah ini pemerintah itu. Waduh, dia kaget, dia amin, ikannya sudah habis. Orang lain punya makanan sudah habis, dia belum habis. Makanya kalau dia disuruh dua makan, semua langsung protes. Jangan. Tapi yang suka nakal dia suruh selalu dia. Kenapa? Karena duanya kalandong marokmu. Orang mau makan tidur dulu. Kalau sudah selesai sesi pertama, bangun, belum habis lagi. Bisa juga sesi kedua. Jangan terlalu panjang. Kalau disuruh dua firman, dia dua firman. Dua pembukaan, dia dua pembukaan. Kecuali dua syafaat. Maaf jemaat, kalau saya panjang karena syafaat namanya. Coba dua makan, jangan terlalu panjang-panjang. Sesuai konteks dua makan. Saudara, dia bilang begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa? Kita harus hidup dengan disiplin. Jadikan semua bangsa muridku. Apa? Supaya dia ajar kita disiplin. Oh iya Tuhan, aduh iya Tuhan begini. Makanya saya pakai begini. Iya saya ingat saya mau khotbah ini. Oh iya saya harus belajar deh. Karena kalau saya pakai begini, saya itu orang yang tidak suka mau pakai jas. Tambah berat ini. Tapi harus jadikan semua bangsa muridku. Didisiplin, ini penting. Makanya ketika saya baca tentang anggaran dasar gereja kita, rumah tangga kita, ini aturan, karena memang begitu. Yang terangkat ke sorga, Yesus terangkat ke sorga, supaya kita beritakan Injil, kabar baik, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini sangat penting, saudara. Jemaat Tuhan diajar disiplin. Haleluya. Terima kasih Om Enong ya. Ada aturan, latihannya jam begini. Ya saya bilang sama Ibu Roni, jam begini. Oh iya, hari Rabu harus ada lagu. Sudah ada setor lagu. Nanti dibilang lagunya belum ada. Cepat. Itu didisiplin. Karena memang aturannya. Dampak kita harus beritakan kabar baik. Kasih tahu tentang hal yang disiplin itu. Terus bukan cuma itu. Dia bilang begini. Dan baptislah mereka. Mohon maaf, ini aturan firman. Apa yang kita kabarkan? Kabar baik. Iya, kabar baik apa? Beritakan lu kabar baik. Yang kedua, mari kita jelaskan tentang bagaimana hidup dalam Tuhan. Ada disiplin. Dan yang ketiga dia bilang, baptislah mereka. Sekali lagi, baptislah mereka. Sekali lagi, kata baptis. Bukan yang lain-lain. Kata baptis. Apa sih arti kata baptis? Baptis artinya baptiso, masuk ke dalam air. Titik, tidak boleh yang lain. Kalau yang lain, itu bukan baptis. Itu bukan baptis. Ada kata duduk, ada kata tidur. Kalau dibilang duduk, jangan tidur. Salah itu kalau tidur. Kalau duduk ya duduk. Kalau makan is makan. Kalau minum is minum. Jangan bilang sama bangun itu makan dan minum. Saudara, minum, saya mau makan. Tapi minum, makan mau kok itu gelas hancur semua. Kalau tidak hancur gelasnya, hancur gigi kita. Jadi jangan sama bango. Makan minum sama. Tidak.
Baptis masuk ke dalam air, titik. Jangan bilang wah salah itu, baptis mau apa saja boleh, mau pakai bendera boleh. Nah saudara, ini bahasa Alkitab, ini harus kita lakukan. Dampak kepada para murid, dia beritakan kabar baik, sukacita, ini kabar baik. Dia bicara tentang sukacita, dia bicara tentang disiplin, dan dia baptiskanlah mereka. Ini penting saudara, ini dampak bagi para murid. Mereka boleh menjadi seorang yang bisa membaptiskan banyak orang. Ini penting saudara. Nah bagaimana dengan kita? Tadi saya bilang bagaimana kita lihat dampak kepada para murid. Itu akan kita masukkan dalam diri kita. Tuhan akan sertai kita, ada kuasa. Tapi dampak bagi kita, kita akan memberitakan Injil, kabar baik. Bicarakan kepada orang banyak tentang kabar sukacita ini. Tidak usah menggosip orang. Bicara yang tidak baik sehingga orang jadi lemah. Dia mau melayani, malas gak melayani. Kenapa? Wah dicerita sana sini. Ngari, beritakan kabar baik. Sebenarnya ada kata baptis. Baptis, sekali lagi baptis itu artinya masuk ke dalam air. Silakan selidiki beragam macam bahasa. Silakan selidiki, artinya masuk ke dalam air. Baptis artinya baptiso, masuk ke dalam air. Mohon maaf, saya tidak menyinggung saudara, tapi ini sebuah kebenaran. Orang bilang percik itu sama dengan baptis. No, rantiso itu beda, rantiso dengan baptiso beda. Masuk ke dalam air, baptis. Sekarang orang bilang, kalau begitu cuma dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari belajar Alkitab. Kadang kala baptis ini gunakan kata nama Yesus Kristus. Kenapa GPD pakai yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ada penjelasan. Karena bahasa Alkitab lain dia bilang baptis dalam Yesus Kristus, Yesus. Itu bahasa. Baptislah mereka. Haleluya. Mohon maaf kepada jemaat Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Lakukan firman, beritakan kepada orang. Beritahu kepada mereka. Kalau kami sekeluarga, anak saya Vidita yang belum dibaptis, tapi saya tidak tahu kapan dia mau dibaptis. Tapi ini sebuah keharusan. Memang kita bisa bicara tentang kabar baik, ngomong, tapi tidak sampai di situ. Ada ketapan selanjutnya, naik lagi level kedua. Apa? Bicara tentang disiplin murid. Setelah jadi murid, apa? Baptis. Baptis. Masih ada yang belum baptis? Jangan angkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Tapi ini kata Alkitab, pelajari Alkitab. Tapi katanya pernah di sini ada TC dibaptis di sungai, baptisin, wah keluarnya di ujung sana, wah nyelam dia. Wah salah itu sudah. Salah itu. Cara saya membaptis, saya tidak langsung kasih turun ke bawah. Karena bicara di Roma pasal 6 itu kita mati dan bangkit. Jadi kalau saya baptis, saya kasih tidur. Tapi tenang, saya sudah pakai segala kekuatan fisik saya. Supaya dia yang kuat, saya kasih tidur terus jangan. Angkat, tapi harus sembuh. Ini penting. Haleluya. Haleluya. Baptis. Anak-anak remaja sudah baptis semua. Tinggal bakul lihat semua. Ini sebuah kebenaran tidak boleh diganggu-gugat. Terus dia bilang begini. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan kepadamu. Disiplin tadi dipertajam lagi. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan mereka sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini penting. Ini penting. Dia bilang begini. Ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Apa itu segala sesuatu yang Tuhan perintahkan? Bahasa Indonesia masa kini dia bilang begini. Semua yang diperintahkan. Semua yang diperintahkan.
Bahasa lain dia bilang menaati segala perintah. Bukan cuma ajar sebuah perintah, tapi ajar mereka supaya mereka bisa lakukan. Ini kabar yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena ada bagian ayat dia bilang, dan ketahuilah. Memang pertama ketika engkau berkata kabar baik, ada yang nyelonong, tidak suka dengan kita, please silakan. Sudah bicara tentang kabar baik, orang dapat kesukaan. Makanya ini yang harus kita ketahui. Jangan baru pertama ketemu, wah sudah orang lihat muka residivis, orang sudah tidak mau dekat. Kabar baik bicara. Jangan langsung main tunjuk, kau sesat, kau tidak boleh. Jangan, saudara. Setelah itu bicara tentang pemuritan, disiplin. Yang ketiga belajar, ajar mereka tentang baptisan, lakukan. Dan yang terakhir dia bilang begini. Ketahuilah aku menyertai kamu seminggu, sebulan, setahun. Bukan. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dampak Yesus naik ke sorga, dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ini sangat penting harus kita ketahui, saudara. Mari anak Tuhan, mari perhatikan. Memang Yesus dia terangkat ke sorga, itu sebuah fakta sejarah. Nilai teologi memang ada, tapi ingat ada dampak bagi para murid. Ini hal yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Masih banyak hal yang lain yang saya ingin sampaikan, tapi mungkin bisa Senin depan, Selasa depan, Rabu depan. Apakah kita tutup hari Kamis? Sampai di situ kita menantikan Roh Kudus. Dan saya berharap semua tua sidang oke akan hal ini, sehingga kita bisa atur ibadah itu supaya menantikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma sekedar janji biasa-biasa, tapi itu harus menjadi kenyataan bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Kamu akan menerima kuasa. Di yang lain dia bilang menjadi penghibur, menjadi penolong. Nanti saya bicarakan hal itu. Siapa yang tidak pernah sedih? Semua pernah sedih. Siapa yang tidak pernah tidak benar? Semua kita pernah tidak benar. Tapi roh kebenaran akan datang dalam hidup kita. Kita dijadikan benar oleh Tuhan. Semua kita pernah salah. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa. Semua. Memang dampaknya pasal 6:23, upah dosa ialah maut. Tapi syukur kepada Tuhan, kasih Tuhan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Haleluya. Bolehkah kita nyanyi sebuah lagu lama? Lagu ini biasanya dinyanyikan lagu akhir ibadah. Biasanya orang nyanyi kalau mau akhir ibadah, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ingat, ketika Roh Kudus turun ada kuasa bagi saudara dan saya. Ketika dia terangkat ke sorga, ada sesuatu yang dia siapkan bagi saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.
Dia janji ada Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Saya tahu Roh Kudus penuh di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Saudara, sambil singers nyanyikan lagu ini, aku muji kebesaran-Mu. Saudara yang punya masalah, ngomong dong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Kenapa? Karena dampak ketika Yesus terangkat ke sorga, nanti saudara akan lihat bagaimana muridnya penuh bersukacita. Ada pujian mereka pada Tuhan dan Tuhan menyertai mereka semua. Silakan Roh Kudus ambil alih melayani. Silakan Roh Kudus ngomong saudara, apa yang jadi mau saudara kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang jadi penolong saudara. Ada kuasa yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Ada penghibur, ada penolong bagi saudara dan saya. Silakan bicara sama Tuhan apa yang jadi mau-Mu. Tuhan yang ajaib. Kalau saudara percaya Tuhan kita ajaib, mari kita berdiri dan beritahu kepada Tuhan sambil terus kita nyanyi lagu ini. Apa yang jadi mau? Barangkali masalahnya terlalu sulit, tapi bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Kenapa? Dia ajaib dalam hidupku. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang kita berdiri semua. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus.
kami yang ajaib, Bapa kami yang luar biasa, di mana pada siang yang indah ini Tuhan, Engkau datang kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu yang datang kepada kami saat ini, itu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu ini Engkau materaikan di dalam setiap kehidupan kami, agar hari lepas hari kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Tuhan, kalau saat ini adalah hari kemenangan bagi kami, di mana Engkau telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan mengirimkan Roh penolong-Mu bagi kami. Sebab itu kami tahu, biarlah kami mempersiapkan hati kami Tuhan, agar Roh Kudus-Mu selalu bertakhta di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau sudah pakai pada saat ini, kami tahu hamba-Mu adalah manusia biasa, tetapi Engkau yang senantiasa mengurapi hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, pengurapan Allah ada di atas kehidupan hamba-Mu. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu di dalam mengembalakan seluruh sidang jemaat yang Engkau percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan membawa korban persembahan kami. Engkau yang menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Biarlah kami melakukan ini karena kami mau mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kami mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang memberi karena baik yang tidak memberi karena tidak punya saat ini. Dan kami yakin di hari yang akan datang, Tuhan juga yang akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sudah alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap dalam prokes, kita mengulurkan tangan untuk kita bawa korban persembahan kita. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata
Sorak-sorai kemenangan dan selamat merayakan kenaikan itu. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, selamat merayakan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Mungkin tanggal 1, 2, 3 ya, kita akan beribadah untuk menanti kuasa Allah. Kita semakin dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam hidup kita. Tanggal 31 atau tanggal 30 ada acara di Palumba. Saya tidak tahu kalau jemaat diundang, tetapi mungkin tanggal 1, 2, 3 itu kita akan beribadah di tempat ini, menanti ketuangan Roh Kudus. Dalam doa praise and worship kita kepada Tuhan, kita menanti Roh Kudus sudah dicurahkan. Firman Allah katakan kamu telah menerima pengurapan, tapi pengurapan itu harus penuh melimpah-limpah, menguatkan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, besok hari Jumat mungkin ada banyak pekerjaan, jadi kita pending untuk minggu depan doa dan puasa kita. Mungkin yang akan bantu-bantu di keluarga kita yang akan bersyukur pada hari Sabtu. Tapi hari itu ya, hari Jumat itu ada ibadah youth jam 18.30 atau setengah 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu malam yang ada latihan pelayanan persiapan hari Minggu, tapi hari itu adalah hari inti ibadah ucapan syukur dari keluarga Ibu Miriam Pati. Pujian hamba Tuhan Rini dan firman Tuhan Bapak Gembala pada jam, jangan lupa 14.30 berarti setengah 3 sore. Jemaat semua kita terundang untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan buat segala perbuatan ajaib Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Hari Minggu, hari yang luar biasa, jam 7 pagi kita anak-anak kita akan beribadah memuliakan Tuhan, dan jam 9 pagi merupakan ibadah raya yang pertama, dan jam 18.00 atau jam 6 petang merupakan ibadah raya yang kedua buat seluruh keluarga besar Jemaat GPD Alpha Omega Wawondula. Puji Tuhan, inilah kegiatan yang masih sisa di sepanjang minggu ini. Tuhan beri kita sehat kuat, nafas yang Tuhan masih anugerahkan tetap kita persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dan kemudian kaum wanita tanggal 6, 7, dan 8 ada doa puasa di Tanah Toraja. Walaupun cuman sifatnya seri, tapi kita percaya ada kekuatan dalam segala apapun yang kita buat untuk mempermuliakan Tuhan. Kita percaya ada kekuatan baru, ada berkat spesial yang Tuhan pasti anugerahkan dalam kehidupan kita, khususnya kaum wanita. Jadi tanggal berangkat mungkin tanggal 6, 7, dan 8 itu adalah acaranya. Seri, tidak seperti biasa, biasanya 3 hari full. Tetapi waktu rapat mereka katakan mengingat masih masa pandemik, walaupun sudah menjadi endemik, tetapi kita tetap akan jaga sehat kuat, iman tapi iman kita pun harus kita tingkatkan menjadi wanita-wanita yang kuat, yang berkarakter. Kalau kecantikan kita hilang, tinggallah karakter kita. Itulah tema acara puasa wanita di Tanah Toraja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang harus kami sampaikan, karena menjadi kewajiban harus selalu disampaikan, disosialisasikan kepada wanita dalam jemaat di setiap gereja otonom se-Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Terangkat pujian syukur kami Tuhan kepadamu, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sudah menolong ibadah kami ini Tuhan, dalam rangka memperingati kenaikan Engkau ke surga. Kami bilang terima kasih, kami percaya berkat Tuhan sudah bagi hidup kami, secara rohani, jasmani, kesehatan sejahtera sudah bagi hidup kami. Saatnya kita berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan terus berkati bangsa negara kami.
Biar keamanan, kedamaian, bahkan kesejahteraan Tuhan turunkan di tengah bangsa negara kami, khususnya pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kota Madia, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka, biar mereka boleh bekerja dengan maksimal, tentunya tujuannya untuk kemajuan rakyat Indonesia. Terus kami berdoa, Tuhan berkati provinsi kami Sulawesi Selatan, kabupaten kami Luwu Timur, kecamatan kami Kecamatan Tubuti, bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami, mulai dari desa Asuli, desa Wondula, desa Lioka, desa Baruga, desa Langkara, desa Matobi. Kami taruh daerah kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, orang-orang kuat yang beroperasi di daerah kerja kami, yang seringkali membuat umat Tuhan jatuh bangun dalam pikiran mereka, yang membuat umat ciptaan Tuhan tidak bisa mengenal penciptaan yang baik dan benar. Konten-konten jahat ini kami perangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biar kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kami semua, memberkati daerah kerja kami. Berkati juga PT Vale, semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah kerja kami. Tuhan berkati, karena dalamnya ada anak Tuhan yang bekerja di sana. Tuhan bahkan yang berdoa, Tuhan angkat, promosikan mereka yang lebih lanjut lagi. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Acara khusus berdoa buat keluarga besar GPD Alfa Omega Wondula. Tuhan biar tambah hari, Tuhan tambahkan jumlah bilangan kami. Kirim jiwa-jiwa baru dan Tuhan adakan kegerakan besar serta kebohongan rohani terjadi di tempat ini. Biar jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sebenarnya dalam pergumulan fisik mereka. Tuhan, bukan ke Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau perhatikan mereka, jamah mereka dan sembuhkan mereka. Dan secara khusus Tuhan, siang ini kami berdoa buat My Angel, nyatakan kuasa kepadanya. Walaupun saat ini tidak sadar ada di Makassar di rumah sakit sana, tapi kami percaya kuasa Tuhan tak dapat dibatasi dengan jarak dan tempat. Tuhan, kami percaya Tuhan ada. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa, mampu melakukan segala perkara. Dari tempat ini kami sehati, kami berdoa segala roh-roh maut, hal yang akan mencelakakan dia, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia, nyatakan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan tolong dia, izinkan dia bisa kembali ke tempat ini dengan penuh selamat sejahtera. Dia kembali melayani Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dia, darah Yesus berkuasa. Semua yang dia konsumsi dalam nama Yesus, Tuhan berkati, menghasilkan kekuatan baginya. Dia kembali pulih, semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Tuhan, begitu juga Ibu Krishna, Tuhan nyatakan kuasa kepadanya. Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dia juga dengan sempurna. Begitu juga dengan orang tua kami Bunga dia, tantenya Dedi, Ibu Risma Sampa, Om Tandianis. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka dengan sempurna. Minta dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dengan sempurna dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Tato. Tuhan, terima kasih, ada banyak perkembangan yang telah kami dapati bagi dia. Tapi terus kami berdoa, kuasa gelap yang seringkali mengganggu dia, Tuhan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi adik kami Tato. Dia kembali setia beribadah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tolong Pak Egan, dan Tuhan sudah sembuhkan dia, dan kami percaya Tuhan pulihkan keadaannya, sempurnakan kesehatannya, biar dia pakai hidupnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Segala usaha-usaha jemaat Tuhan yang akan dikerjakan di sisa minggu yang baru ini, Tuhan berkati mereka, baik mereka anak-anak kami yang lagi dalam pendidikan Tuhan di Makassar, di Sulawesi Selatan, bahkan dimanapun mereka berada. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sementara bekerja dimanapun mereka berada, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak kami yang sementara mengikuti pendidikan di tempat ini, yang akan mengikuti ujian-ujian di hari-hari ini, Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Sertai anak kami, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka. Mereka boleh sukses semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang bertani, menanam padi, merica dan lain sebagainya, Tuhan berkati pertanian mereka. Berkat Tuhan jadi bagi hidup mereka. Umat Tuhan yang membuka usaha sendiri lewat buka toko, warung, bengkel, salon, rumah makan, tempat jahit dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati usaha-usaha mereka. Nyatakan ada perbedaan antara orang yang tidak takut akan Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan. Mereka boleh sukses semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai kepolisi di bidang kepolisian Tuhan, yang bekerja di tengah pemerintah Tuhan, yang honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan, mereka yang bekerja di setiap perusahaan-perusahaan yang ada, bahkan terutama perusahaan PT Vale, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan perhatikan mereka,
Pekerjaan anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan angkat, promosikan mereka ke jenjang lebih lanjut lagi. Biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih, terima kasih. Semua apa yang kami kerjakan di sisa minggu yang berdiri ini, baik ibadah syukur nanti di keluarga kami, Tuhan tolong perhatikan mereka, berkati apa yang disiapkan Tuhan siapkan. Bahkan ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga yang baru semakin ditolong, semakin disertai, semakin dipimpin, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih, terima kasih. Ibadah raya kami di hari Minggu, bahkan ibadah sekolah Minggu juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pemuda remaja kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkati semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapak. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah. Engkau berjanji dalam firman-Mu, ketika kami beribadah, apa yang kami makan, apa yang kami minum, Tuhan berkati. Bahkan Engkau akan menghalau segala virus, bakteri, kuman, penyakit tidak akan menimpa kami. Kami terjaga, terlindung oleh kuasa Tuhan. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang datang memberi persembahan mereka, Tuhan tilik semuanya. Dan Tuhan balas sesuai dengan janji firman Allah. Mereka yang memalikan milik Tuhan, Tuhan Engkau yang berfirman, mereka akan Engkau berkati, akan Engkau perhatikan mereka, baik secara jasmani, kesehatan, kekuatan dia bagi mereka. Usaha-usaha pekerjaan mereka diberkati, dilipat gandakan oleh Tuhan penghasilan mereka. Tuhan angkat, promosikan mereka dalam nama Yesus. Mereka boleh sukses semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan, tapi hidup mereka penuh dengan segala kelimpahan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bahkan rohani mereka semakin kuat, semakin bertumbuh karena Tuhan. Mereka semakin dewasa dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Diberkati kami semua. Berkat Tuhan jaga hidup kami. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah bertugas mulai dari pintu masuk sampai di altar ini, Tuhan terus berkati. Berkat pelayanan jadi bagi hidup mereka. Apa yang mereka buat, Tuhan buat semua berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami sangat yakin Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kami. Karena kami sudah minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya undang kita berdiri semua. Kita nyanyi lagu akhir kita di tahun 2022. Samping kiri kananmu yang menyertai engkau. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dia bagi hidupmu di siang yang ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus.